Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Tila Damopoligi dengan NIM 221424089. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Roni Lukum, SPD MSc, pada mata kuliah Pendidikan Multikultural dengan materi Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Mahasiswa. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman yang sangat tinggi. Terdapat ratusan suku bangsa, berbagai agama dan kepercayaan, bahasa daerah, adat istiadat, serta budaya yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di tengah perkembangan zaman dan arus globalisasi yang semakin pusat, masyarakat dituntut untuk mampu hidup berdampingan secara damai dengan berbagai perbedaan yang ada. Oleh karena itu, pendidikan multikultural menjadi salah satu upaya penting dalam membangun sikap saling menghormati, toleransi, dan persatuan. Bagi mahasiswa sebagai generasi muda dan calon pemimpin masa depan, pemahaman mengenai pendidikan multikultural sangat diperlukan agar mampu menciptakan lingkungan yang harmonis dan inklusif. Pendidikan multikultural adalah suatu proses pendidikan yang menanamkan nilai-nilai penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, ras, suku, bahasa, dan latar belakang sosial dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan multikultural tidak hanya mengajarkan tentang perbedaan, tetapi juga mengajarkan bagaimana cara menerima, menghargai, dan bekerja sama dengan orang lain yang memiliki identitas dan budaya yang berbeda. Melalui pendidikan multikultural, setiap individu didorong untuk memiliki sikap terbuka, menghormati hak orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, pendidikan multikultural bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang damai, adil, dan harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Tujuan pendidikan multikultural yaitu pendidikan multikultural memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama ada menanamkan nilai toleransi. Pendidikan multikultural membantu individu untuk menghormati dan menerima perbedaan yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, membangun kesetaraan. Setiap orang memiliki hak yang sama tanpa memandang suku, agama, ras, budaya, maupun status sosial. Yang ketiga, mengurangi konflik sosial. Dengan memahami keberagaman, masyarakat dapat menghindari kesalahpahaman, prasangka, dan konflik yang disebabkan oleh perbedaan. Yang keempat, memperkuat persatuan bangsa. Keberagaman yang ada dapat menjadi kekuatan apabila seluruh masyarakat memiliki rasa saling menghargai dan menghormati. Yang kelima, membentuk karakter demokratis. Pendidikan multikultural mengajarkan pentingnya menghargai pendapat orang lain serta menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan musyawarah. Perspektif mahasiswa terhadap pendidikan multikultural yaitu sebagai mahasiswa, pendidikan multikultural memiliki makna yang sangat penting. Kampus merupakan tempat berkumpulnya mahasiswa dari berbagai daerah dengan latar belakang budaya, agama, bahasa, dan kebiasaan yang berbeda. Keberagaman tersebut menjadikan kampus sebagai lingkungan yang tepat untuk menerapkan nilai-nilai pendidikan multikultural. Yang pertama, menumbuhkan sikap toleransi, yaitu dalam kehidupan kampus, mahasiswa sering berinteraksi dengan teman-teman yang berasal dari daerah yang berbeda. Melalui pendidikan multikultural, mahasiswa belajar menghargai perbedaan cara berpikir, kebiasaan, budaya, dan keyakinan yang dimiliki oleh orang lain. Sikap toleransi ini sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan harmonis. Yang kedua, mengurangi sikap diskriminatif. Pendidikan multikultural membantu mahasiswa memahami bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama dan layak mendapatkan penghormatan. Dengan pemahaman tersebut, mahasiswa dapat menghindari tindakan diskriminasi, perundungan, maupun sikap merendahkan kelompok tertentu. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Keberagaman yang ada di lingkungan kampus membuat mahasiswa belajar berkomunikasi dengan berbagai karakter, dan budaya yang berbeda. Kemampuan ini menjadi bekal penting dalam kehidupan bermasyarakat maupun dunia kerja yang semakin global. Yang keempat,
Meningkatkan kerjasama. Dalam berbagai kegiatan akademik dan organisasi, mahasiswa sering bekerja dalam kelompok yang terdiri atas individu dengan latar belakang yang beragam. Pendidikan multikultural membantu mahasiswa untuk bekerja sama secara efektif, menghargai kontribusi setiap anggota, dan menyelesaikan perbedaan secara positif. Yang kelima, membentuk karakter yang inklusif. Mahasiswa menjadi pribadi yang lebih terbuka terhadap perbedaan dan mampu menerima keberagaman sebagai bagian dari kehidupan sosial. Karakter inklusif ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan masyarakat modern yang semakin kompleks. Menjadi agen perubahan. Mahasiswa sering disebut sebagai agen perubahan atau agent of change. Dengan pemahaman multikultural yang baik, mahasiswa dapat menjadi pelopor dan dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi, persatuan, dan perdamaian di lingkungan masyarakat. Pentingnya pendidikan multikultural di perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai tempat pembentukan karakter dan kepribadian mahasiswa. Dalam lingkungan kampus yang beragam, pendidikan multikultural menjadi penting karena membantu mahasiswa memahami realitas beragaman di Indonesia, menumbuhkan rasa saling menghargai antar mahasiswa, menciptakan suasana kampus yang aman dan nyaman, mengurangi potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan, mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja yang multikultural, serta membantu generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan dan semangat persatuan. Nilai-nilai pendidikan multikultural dapat diterapkan dalam kehidupan kampus melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Mahasiswa harus menghargai kebebasan beribadah dan keyakinan yang dimiliki oleh setiap individu. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Dalam diskusi maupun kegiatan akademik, mahasiswa perlu menyampaikan pendapat secara santun dan menghormati pandangan orang lain. Dan yang ketiga, mengikuti kegiatan budaya. Partisipasi dalam kegiatan budaya dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap keberagaman yang ada. Dan yang keempat, menghindari ajaran kebencian. Mahasiswa harus menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan konflik atau perpecahan. Dan yang kelima, membangun persahabatan yang luas. Mahasiswa perlu menjalin hubungan pertemanan tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun latar belakang sosial. Dan yang keenam, aktif dalam berorganisasi. Organisasi kampus menjadi sarana yang efektif untuk belajar bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang beragam. Tantangan dalam pendidikan multikultural yaitu meskipun banyak manfaat, penerapan pendidikan multikultural masih menghadapi beberapa tantangan, yaitu seperti kurangnya pemahaman tentang keberagaman. Masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami pentingnya menghargai perbedaan. Munculnya stereotip dan prasangka. Penilaian negatif terhadap kelompok tertentu dapat memicu diskriminasi dan konflik sosial. 3. Ada pengaruh media sosial. Penyerahan berita palsu, ujaran kebencian, dan provokasi di media sosial dapat mengganggu keharmonisan masyarakat. Sikap fanatisme berlebihan. Fanatisme yang tidak disertai sikap toleransi dapat menyebabkan munculnya konflik antar kelompok. Kurangnya kesadaran generasi muda. Sebagian generasi muda masih menganggap perbedaan sebagai penghalang, padahal keberagaman merupakan kekayaan bangsa. Solusi dalam meningkatkan pendidikan multikultural yaitu untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang keberagaman melalui pendidikan. Yang kedua, mengadakan kegiatan yang mempertemukan berbagai kelompok budaya. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghargai sejak dini. Dan yang keempat, menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, mendorong mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi. Dan yang keenam, memperkuat nilai persatuan dan nasionalisme di lingkungan kampus. Kesimpulannya yaitu, pendidikan multikultural merupakan suatu pendekatan pendidikan yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif mahasiswa,
Pendidikan multikultural memiliki peran penting dalam menumbuhkan sikap toleransi, mengurangi diskriminasi, meningkatkan kerjasama, serta membentuk karakter yang inklusif dan demokratis. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman yang dimiliki Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai pendidikan multikultural dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan lingkungan yang harmonis, damai, dan saling menghormati. Keberagaman bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang dapat menyatukan bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih, itulah pemaparan materi saya tentang pendidikan multikultural dalam perspektif mahasiswa. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.